warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masuk pada materi pelaku ekonomi dan arus lingkaran kegiatan ekonomi. Ini adalah part 2 dari ekonomi klasik dan ekonomi modern ya. Nah, untuk pelaku ekonomi dan arus lingkar kegiatan ekonomi, ini semua kegiatan dalam perekonomian itu memiliki pelaku ekonomi. Tanpa pelaku tersebut, ini kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, pelaku ekonomi ini dibedakan menjadi 4 kelompok, yakni rumah tangga produksi, rumah tangga konsumsi, pemerintah, dan masyarakat ekonomi luar negeri. Untuk rumah tangga produksi itu seperti perusahaan. Nah, rumah tangga produksi ini disebut juga perusahaan atau produsen, yakni kelompok anggota masyarakat yang tugasnya memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, peran rumah tangga produksi itu produsen yang pertama adalah sebagai produsen. Rumah tangga produksi itu menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh rumah tangga konsumsi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dan untuk penggunaan faktor produksi, nah ini agar mampu menghasilkan barang dan jasa, itu perusahaan memerlukan berbagai faktor produksi berupa sumber daya alam, sumber daya modal, tenaga kerja, dan keahlian. Agen pembangunan. Agen ini berarti perantara atau pembantu. Nah, sebagai agen pembangunan artinya rumah tangga produksi membantu pemerintah dalam kegiatan pembangunan seperti membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur, menyejahterakan karyawan, dan sebagainya. Nah, untuk rumah tangga konsumsi ini disebut juga dengan konsumen. Nah, konsumen ini adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan. Nah, rumah tangga konsumsi ini membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi. Peran rumah tangga konsumsi ini sebagai konsumen. Ini rumah tangga konsumsi ini berperan mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan rumah tangga produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Nah, yang kedua adalah sebagai pemasok atau pemilik faktor produksi. Nah, rumah tangga konsumsi adalah pemilik atau pemasok faktor produksi yang dibutuhkan oleh rumah tangga produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, itu adik-adik peran rumah tangga konsumsi. Nah, faktor produksi yang ditawarkan pada perusahaan itu ada 4. Ada faktor alam seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan skill atau keahlian. Selanjutnya, sebagai pemasok, rumah tangga konsumsi itu berhak menerima imbalan yang berupa sewa tanah bagi yang menyediakan tanah, upah atau gaji bagi yang menjadi tenaga kerja, bunga modal bagi yang memberikan modal, dan laba bagi yang menyerahkan keahlian. Nah, yang berikut adalah rumah tangga negara atau pemerintah. Nah, tidak ada perekonomian yang berjalan tanpa campur tangan dari pemerintahnya. Sedikit banyak, pemerintah berperan dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah juga merupakan pelaku ekonomi. Nah, bagaimana peran pelaku dalam kegiatan ekonomi? Yang pertama adalah sebagai pengatur. Nah, pemerintah itu harus mengatur lalu lintas perekonomian dalam negeri untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya kekacauan dan hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi rakyat banyak.
Kemudian sebagai konsumen, untuk melaksanakan tugas-tugasnya, pemerintah juga memerlukan barang dan jasa antara lain peralatan kantor atau instansi-instansi. Dan yang berikut sebagai produsen. Pemerintah juga bertindak sebagai produsen dengan menjalankan berbagai perusahaan milik negara, khususnya produksi barang dan jasa yang vital bagi kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat seperti perusahaan air minum, listrik, tambang minyak, beberapa bank, dan sebagainya. Kemudian yang berikut adalah masyarakat ekonomi luar negeri. Nah, ini berbagai kerjasama dalam bidang ekonomi itu dapat dilakukan dengan masyarakat luar negeri. Nah, kerjasama tersebut tidak hanya berupa perdagangan, namun juga dapat berbentuk pertukaran tenaga kerja, penanaman modal, pinjaman, dan bantuan. Nah, masyarakat ekonomi luar negeri itu pada dasarnya merupakan pelaku ekonomi yang berhubungan dengan transaksi luar negeri seperti ekspor, impor barang, dan jasa. Oke, yang berikut adalah bentuk hubungan antara suatu perekonomian dengan masyarakat luar negeri. Pertama adalah perdagangan. Perdagangan luar negeri ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Berbagai produk dalam negeri yang dibutuhkan oleh negara lain apabila diekspor akan mendatangkan keuntungan berupa devisa. Nah, yang kedua adalah pertukaran tenaga kerja. Bagaimana itu? Nah, suatu negara yang mempunyai kelebihan tenaga kerja itu dapat mengirimkan ke negara lain yang membutuhkan. Kemudian penanaman modal. Masyarakat suatu negara juga dapat menanamkan modalnya di negara lain untuk mengelola usaha. Kemudian yang berikut, bentuk hubungan yang berikut adalah pinjaman. Pinjaman luar negeri ini sangat berguna untuk secara tepat mengatasi masalah perekonomian dalam negeri yang sudah mendesak. Dan yang terakhir adalah hubungan dalam bentuk bantuan. Berbeda dengan pinjaman yang berarti hutang dan harus dikembalikan, semua negara sewaktu-waktu membutuhkan bantuan dari luar negeri. Nah, demikian video kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.